Sebelum mengetahui apa saja dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu UMKM. Jadi, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan, di mana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Pandemi virus COVID-19 telah memberikan dampak kepada pelaku UMKM. Salah satunya di Sleman, Yogyakarta, pelaku usaha angkringan bernama Bayu. Apakah proses dalam mengurus perizinan UMKM yang Mas lakukan itu sulit atau mudah? Kalau menurutku mudah Mas, soalnya cuma biasanya tuh kemarin yang syaratnya itu kakak fotokopi KTP, terus saya difoto di angkringan harus ada bukti, di print, terus surat keterangan dari kelurahan yang agak sulit itu. Dampak apa aja yang Mas rasakan selama pandemi ini terhadap usaha Anda? Kalau dampak tuh malah banyak Mas, soalnya kan corona dari sisi pelanggan yang masuk, terus turis yang masuk ke OB atau belanja itu berkurang gara-gara lockdown, pembatasan wilayah. Itu juga mempengaruhi, soal juga sama mahasiswa juga Mas, mahasiswa libur, mudik gitu loh Mas. Oke. Lalu bagaimana strategi Mas untuk bertahan dalam situasi pandemi ini? Kalau strategi itu ya gimana ya Mas, ya tetap sama, tapi saya kalau membuat gorengan nasi itu agak tak kurangin, yang harusnya aku harus laku biar balik modal gitu aja Mas. Kalau diperbanyak kayak hari biasanya tuh nggak berani. Kita terkapar gara-gara pandemik melumpuhkan salah satu sektor paling penting dalam perekonomian nasional, yaitu UMKM. Ketergantungan pada sektor UMKM dibangun sejak lama saat krisis ekonomi 1998. Sektor UMKM menjadi penyelamat Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM, perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,99% dengan jumlah lebih dari 64,2 juta unit usaha. Situasi krisis seperti ini tentu berdampak kepada berbagai sektor ekonomi. Salah satunya keberadaan UMKM, karena UMKM penyumbang terbesar PDB dan menjadi andalan dalam penyerapan pengangguran. Menurut staf ahli Kementerian Keuangan Mas Cita Kristialin, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto Indonesia mencapai 60%. Selama pandemi ini, apakah ada bantuan dari dinas terkait atau suatu instansi? Kalau bantuan tuh nggak ada. Kalau yang cuma bantuan yang dari tadi KM itu tadi Mas. Kalau bantuan secara orang yang kesini ngasih bantuan tuh belum ada Mas. Oh, belum ada. Iya. Lalu pertanyaan terakhir Mas, apa harapan Mas yang diinginkan dari pemerintah dalam situasi pandemi saat ini? Nah kalau harapanku tuh ya kasih bantuan lah, tapi ya minimal 2 bulan atau sebulan sekali malah nggak apa-apa Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas. Ya. Sekian. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang bisa kita ambil dari permasalahan yang dihadapi UMKM ialah sila pertama. Pada sila ini manusia harus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir dan ekonomi dapat kembali seperti semula. Sila kedua, pemerintah tidak membeda-bedakan setiap suku, ras, dan agama, serta bersikap adil ketika memberi bantuan langsung kepada masyarakat. Sila ketiga, kita sebagai sesama masyarakat Indonesia harus saling membantu dan menguatkan satu sama lain ketika terjadi suatu musibah yang besar agar terjalin persatuan yang kuat. Sila keempat, pemerintah Indonesia telah memperhatikan kesejahteraan dan nasib UMKM dengan cara mengatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang membuat arah dan tujuan UMKM jelas dan tidak terombang-ambing ketika ada pandemi seperti ini. Sila kelima,
Pemerintah sudah menjalankan kewajibannya untuk setiap warga Indonesia, terutama UMKM, sudah mendapatkan hak dan kewajibannya untuk mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah, berupa uang tunai atau kebijakan yang menguntungkan